Saat itu, tanggal 27 Mei 1991, dan petugas polisi Milwaukee menyerahkan kembali seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang telanjang dan berdarah kepada pria yang membunuhnya dalam waktu 1 jam. Anak itu adalah Conner Sinta Somphone. Pembunuhnya adalah Jeffrey Dahmer. Dua wanita kulit hitam muda memohon kepada petugas untuk membantu anak ini. Para petugas menolak. Dahmer membunuh 17 pria dan anak laki-laki selama 13 tahun yang mengerikan di apartemen 213. Bagaimana seluruh kota bisa gagal menghentikan kebusukan yang terjadi di balik satu pintu yang terkunci? Rekaman percakapan radio kepolisian menghancurkan segala ilusi tentang perilaku profesional. Petugas John Balcerzak dan Joseph Gabrish menertawakan kejadian itu beberapa menit setelah mengembalikan Conner kepada pembunuhnya. Glenda Cleveland menelpon 911 3 kali terpisah, memohon agar seseorang mendengarkannya. Menurut laporan investigasi resmi, tidak ada yang memverifikasi usia atau identitas Conner. Sistem yang dibangun untuk melindungi mereka yang rentan justru menyerahkan seorang anak langsung ke dalam cengkraman seorang pembunuh. Para petugas membuat lelucon tentang hal itu di radio. Seorang operator kemudian mengkonfirmasi. Conner Sinta Somphone berusia 14 tahun dan tinggal bersama keluarga imigran Laos di sisi selatan Milwaukee. Dia memiliki kehangatan yang tenang yang membuat saudara-saudaranya merasa dekat saat berkumpul keluarga. Kakak laki-lakinya Somsak selamat dari pertemuan mengerikan dengan Dahmer 3 tahun sebelumnya. Conner menyukai sepak bola dan menghabiskan sore yang panjang bersama teman-temannya di taman lingkungan sekitar. Keluarganya membangun kehidupan baru di Amerika dengan tekad yang kuat. Apalagi yang bisa dilakukan sebuah keluarga untuk melindungi apa yang mereka cintai? Stephen Hicks berusia 18 tahun pada musim panas 1978 dan sedang menumpang di sepanjang jalan pedesaan Ohio setelah menghadiri konser musik rock. Dia membawa ransel usang dan bermimpi untuk bepergian keliling negeri. Dia tidak pernah menganggap orang lain sebagai orang asing, kata keluarganya kemudian kepada wartawan. Stephen menerima tumpangan dari seorang pemuda pendiam yang menawarkan bir di rumah orang tuanya di Jalan Bath. Dia tidak punya cara untuk mengetahui bahwa orang asing ini membawa kekosongan yang begitu besar hingga melahap apapun yang menyentuhnya. Sore di bulan Juni itu dimulai seperti hari musim panas lainnya di timur laut Ohio. Stephen berdiri di dapur minum bir bersama Dahmer, sementara sinar matahari masuk melalui jendela. Dahmer juga berusia 18 tahun dan tinggal sendirian sementara orang tuanya menyelesaikan perceraian mereka yang pahit. Menurut laporan yang diterbitkan, Stephen memutuskan untuk pergi ketika percakapan mulai mereda. Dia meraih rangselnya dan memberitahu Dahmer bahwa dia harus pergi. Pintu menuju dunia luar hanya berjarak beberapa langkah. Stephen Hicks tidak pernah melangkah keluar dari sana. Dahmer memukul Stephen dengan beban barbel seberat 4,5 kg saat Stephen berbalik ke arah pintu. Transkrip pengadilan mengungkapkan bahwa Dahmer memberitahu penyelidik bahwa dia hanya tidak ingin Stephen pergi. Kekerasan itu meletus bukan karena kemarahan, tetapi karena ketakutan yang menghancurkan akan ditinggalkan. Dahmer memutilasi tubuhnya dan mengubur sisa-sisanya di lahan berhutan di belakang rumah tersebut. Dia menghancurkan tulang belulangnya dengan palu godam beberapa minggu kemudian dan menyebarkannya di tanah. Anda akan mengira pembunuhan ini akan memicu penyelidikan. Tidak ada yang melaporkan Stephen hilang selama berminggu-minggu. Kemudian sesuatu yang mengerikan terjadi dalam lini masa kasus ini. Dahmer berhenti membunuh selama 9 tahun yang menghantui. Dorongan itu membuntiti setiap saat dia terbajak, tetapi dia menahannya melalui alkohol terus-menerus. Dia mendaftar di Universitas Negeri Ohio dan keluar setelah 1 semester. Dia bergabung dengan Angkatan Darat dan diberhentikan lebih awal karena alkoholisme. Dia pindah ke Milwaukee untuk hidup bersama neneknya, Catherine. Mengapa dorongan itu lenyap selama hampir 1 dekade hanya untuk meletus kembali dengan kekuatan yang menghancurkan? Dahmer membunuh orang keduanya pada bulan September 1987 di Hotel Ambassador di Milwaukee. Dia terbangun di samping mayat Stephen Tommy dan mengaku tidak ingat akan pembunuhan itu. Sisa-sisa jenazah itu lenyap dan kasusnya larut dalam keheningan yang menyesakkan. Dahmer mulai menargetkan pria muda dari komunitas terpinggirkan dengan presisi yang kejam. Dia memikat mereka ke apartemennya dengan tawaran minum untuk difoto. Aku memberi mereka minum dan mereka tertidur, kata Dahmer kemudian kepada detektif Patrick Kennedy. Polisi menghentikan Dahmer karena perilaku yang tidak menentu pada beberapa kesempatan selama tahun-tahun ini. Keluarga dari pria muda yang hilang mengajukan laporan yang hanya menerima sedikit tindak lanjut.
Menurut laporan investigasi 1991, kasus orang hilang yang melibatkan pria kulit berwarna menerima prioritas investigasi yang lebih rendah. Perhatikan bagaimana bias institusional menciptakan perisai yang menghancurkan di sekitar Dahmer. Setiap tanda peringatan pecah menjadi ketidakpedulian birokrasi. Pola sinyal yang terlewatkan itu tidak hanya menumpuk, itu membunuh. Di dalam apartemen 213 di apartemen Oxford di Jalan North 25, Dahmer membangun sesuatu yang kemudian digambarkan oleh penyelidik forensik sebagai kuil. Dia mengawetkan tengkorak dan mengecatnya agar menyerupai hiasan plastik. Dia menyimpan bagian tubuh dalam tong biru berisi asam yang melarutkan jaringan manusia. Dia memotret prosesnya dan mengatur gambar-gambar mengerikan itu di laci kamar tidur. Tetangga mencium bau daging busuk dan mendengar suara peralatan listrik di jam-jam yang tidak wajar. Tidak ada yang menghubungkan detail-detail tajam ini dengan sesuatu yang berbahaya. Glenda Cleveland muncul sebagai hati nurani yang ditolak untuk didengar oleh Milwaukee. Dia berulang kali menelpon pihak berwenang untuk melaporkan bau yang mengganggu dan aktivitas mencurigakan di apartemen Oxford. Pada satu kesempatan, dia menyaksikan Dahmer bergulat dengan seorang pemuda di luar gedung. Ada sesuatu yang benar-benar salah di sana, kata Cleveland kepada seorang operator dengan keputusasaan yang meningkat. Peringatannya yang menyesakan menerima tanggapan yang meremehkan. Setiap saat, perhatikan urutan peristiwa yang menghancurkan pada tanggal 27 Mei 1991. Konerak melarikan diri dari apartemen 213 sekitar jam 2 pagi dengan darah mengalir dari lubang yang dibor ke tengkoraknya. Dia terhuyung-huyung telanjang ke jalan. Dua wanita kulit hitam muda menemukannya pingsan di trotoar dan menelpon 911. Sandra Smith dan Nicole Childress memohon kepada petugas yang datang untuk membantu anak ini. Apa yang terjadi selanjutnya melanggar setiap protokol yang dirancang untuk melindungi mereka yang rentan. Petugas Balsersak dan Gabrish menemukan Dahmer di jalan berbicara dengan keyakinan yang tenang. Dahmer memberitahu mereka bahwa Konerak adalah pacarnya yang berusia 19 tahun yang minum terlalu banyak. Para wanita itu memprotes dan menegaskan bahwa anak itu butuh bantuan medis. Menurut laporan resmi, petugas mengawal Konerak kembali ke apartemen 213 tanpa memverifikasi identitasnya. Mereka menyadari bau yang menghantui itu, tetapi tidak menggeledah apartemen tersebut. Di kamar sebelah, tergeletak mayat Tony Hughes yang mulai membusuk yang dibunuh 3 hari sebelumnya. Apa yang akan terungkap jika mereka melangkah 10 langkah lagi? Para medis pemadam kebakaran tiba di lokasi dan mencoba memeriksa Konerak. Petugas mengusir mereka. Menurut catatan pengadilan, para medis menyatakan kekhawatiran yang mendalam tentang kondisi anak itu. Mereka diberitahu bahwa situasi sudah terkendali. Analisis forensik kemudian mengkonfirmasi bahwa obat penenang yang digunakan Dahmer tetap aktif dalam sistem tubuh Konerak selama seluruh kejadian tersebut. Bukti itu ada di depan mata, tidak ada yang melihat. Bayangkan, berdiri di lorong itu dengan bau kematian yang merembes melalui dinding. Para petugas mengembalikan Konerak kepada Dahmer dan pergi. Rekaman radio menangkap tawa mereka saat berkendara menjauh dari lokasi. Cleveland menelpon Departemen Kepolisian lagi malam itu, menuntut jawaban. Seorang pengawas memberitahunya bahwa situasi tersebut melibatkan orang dewasa dan merupakan masalah rumah tangga. Dahmer kemudian memberitahu penyelidik bahwa dia membunuh Konerak segera setelah petugas pergi. 1 jam. Hanya itu waktu yang tersisa bagi anak itu. Saat itu tanggal 22 Juli 1991, dan Tracy Edwards melarikan diri dari apartemen 213 dengan borgol yang menjuntai dari pergelangan tangannya. Dia menghentikan 2 petugas polisi Milwaukee dan membawa mereka kembali ke apartemen tersebut. Kali ini, para petugas menggeledah ruangan-ruangan itu. Apa yang mereka temukan di dalam menghancurkan setiap asumsi tentang apa yang bisa disembunyikan seseorang di balik pintu rumah tinggal. Jeffrey Lionel Dahmer tumbuh dalam rumah tangga yang diwarnai oleh konflik tanpa henti antara orang tuanya, Lionel dan Joyce. Ibunya berjuang dengan masalah kesehatan mental dan mengonsumsi berbagai obat selama kehamilannya. Ayahnya, seorang peneliti kimia, bekerja berjam-jam dan secara emosional tidak hadir. Pada usia 10 tahun, Dahmer mengembangkan ketertarikan pada hewan mati dan mengumpulkan bangkai hewan di dekat rumah keluarga. Dia melarutkan bangkai hewan dalam asam yang disediakan ayahnya untuk apa yang diyakini Lionel sebagai eksperimen sains yang tidak berbahaya. Aku seharusnya menyadarinya, tulis Lionel Dahmer kemudian dalam memoarnya yang menghancurkan kisah seorang ayah.
Isolasi mencengkeram Dahmar saat dia memasuki masa remaja di kota Praja Bath. Dia minum alkohol sebelum sekolah mulai usia 14 tahun. Pernikahan orang tuanya hancur dalam perceraian pahit yang membuatnya sendirian di rumah keluarga selama berminggu-minggu. Ibunya membawa adik laki-lakinya, David, dan pindah ke Wisconsin. Ayahnya pindah bersama pacar barunya. Untuk periode yang kritis, Dahmar remaja hidup sepenuhnya sendirian. Penelantaran itu mengkristal menjadi sesuatu yang kemudian diidentifikasi oleh psikolog klinis sebagai gangguan keterikatan yang mendalam. Dr. Parkdit memeriksa Dahmar setelah penangkapannya dan memberikan evaluasi forensik yang membentuk kembali pemahaman tentang pemangsaan berantai. Dahmar tidak cocok dengan profil tipikal predator yang penuh perhitungan. Dia mengungkapkan penyesalan yang tulus selama wawancara dan bekerja sama sepenuhnya dengan penyeliduk. "Aku membawanya di dalam diriku seperti sebuah penyakit," kata Dahmar kepada detektif Patrick Kennedy selama pengakuannya yang berlangsung selama 60 jam. Kalimat tunggal itu menyingkap inti mengerikan dari seluruh patologinya. Menurut psikiater forensik Dr. Judith Becker, patologi itu berkembang melalui konvergensi predisposisi biologis dan kehancuran lingkungan. Ketergantungan alkohol menutupi dorongan itu selama 9 tahun setelah pembunuhan pertama. Ketika minuman keras tidak lagi bisa menahan desakan yang menghancurkan, Dahmar mulai membunuh dengan frekuensi yang semakin cepat. Dia membunuh 4 pria pada tahun 1991 saja sebelum penangkapannya. Jarak antara pembunuhan menyusut dari bulan ke minggu ke hari. Perhatikan bagaimana pernyataan Dahmar sendiri mengungkapkan pikiran yang berperang dengan dirinya sendiri. Dia memberitahu penyelidik bahwa dia berdoa agar dorongan itu berhenti, dan bahkan menghadiri kebaktian gereja selama tahun-tahun pembunuhan. Dia menggambarkan setiap pembunuhan sebagai sesuatu yang tidak ingin dia lakukan, tetapi tidak bisa dia cegah. Dia ingin tertangkap, simpul psikolog kriminal Dr. Robert Ressler setelah meninjau transkrip pengakuan tersebut. Bukti menceritakan satu kisah. Perilaku menceritakan kisah lain. Di satu sisi, kerjasama Dahmar menunjukkan keinginan untuk pertanggungjawaban dan kelegaan. Di sisi lain, pengawetan sisa-sisa jenazah yang metodis mengungkapkan kendali yang diperhitungkan. Eksperimen pengeboran mewakili upaya untuk menciptakan teman yang patuh yang tidak bisa pergi. Altar tengkorak dan tulang menyingkap arsitektur fantasi yang dibangun selama bertahun-tahun. Ini bukan kekerasan impulsif. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1991, Tracy Edwards lari ke kegelapan malam Milwaukee dan semuanya runtuh. Petugas Rolf Mueller dan Robert Routh memasuki apartemen 213 mengikuti Tracy Edwards melewati pintu. Mueller membuka lemari es dan menemukan kepala manusia yang terpenggal. Penggeledahan berikutnya mengungkap 74 foto Polaroid dari sisa-sisa tubuh yang dimutilasi. 7 tengkorak diletakkan di rak dan di dalam lemari arsip. Sebuah kerangka lengkap tergantung di kamar mandi. Menurut laporan Departemen Kepolisian Milwaukee, petugas menemukan sisa-sisa dari 11 pria yang berbeda. Tong biru berisi 3 batang tubuh yang sedang dilarutkan. Dahmar mengaku selama lebih dari 60 jam wawancara yang direkam. Dia memberikan detail yang memungkinkan penyelidik untuk mengidentifikasi seluruh 17 korban pembunuhan yang dikonfirmasi. Dia menggambarkan diagram tata letak apartemennya dan menjelaskan metodologinya dengan presisi yang mengerikan. Dia mengungkapkan apa yang digambarkan oleh penyelidik sebagai penderitaan yang tulus sepanjang waktu. "Ini adalah akhir yang besar dari hidup yang dihabiskan dengan buruk," kata Dahmar kepada detektif Dennis Murphy. Kata-kata itu menggantung di ruang interogasi seperti vonis yang dia berikan pada dirinya sendiri. Saat itu, tanggal 15 Februari 1992, dan juri Milwaukee menyatakan Dahmar bersalah atas 15 dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Hakim menjatuhkan hukuman 15 masa hukuman seumur hidup berturut-turut. Dahmar memberitahu ruang sidang bahwa dia berharap dia bisa memberikan nyawanya sendiri untuk menghidupkan kembali pria-pria yang dia bunuh. Shirley Hughes, ibu dari Tony Hughes, berbicara di pengadilan dengan kata-kata yang membungkamkan setiap orang di ruangan itu. Keluarga-keluarga tersebut menanggung berminggu-minggu kesaksian yang menghancurkan tentang apa yang terjadi di dalam apartemen 213. Keluarga dari 17 korban Dahmar membawa luka yang menolak untuk sembuh. Rita Isbell, saudara perempuan Errol Lindsay, mengkonfrontasi Dahmar secara langsung selama pembacaan vonis dalam momen yang menggema di seluruh ruang sidang. Catherine Lacey, ibu dari Oliver Lacey, menggambarkan hancurnya kemampuannya secara permanen untuk mempercayai manusia lain. Bagaimana keluarga Sinta Sompon menanggung beban tambahan yang menghancurkan karena mengetahui polisi mengembalikan putra mereka kepada pembunuhnya? Departemen Kepolisian Milwaukee menjalani reformasi paling signifikan dalam beberapa dekade menyusul kasus Dahmar. Departemen tersebut menerapkan pelatihan sensitivitas wajib dan menetapkan protokol baru untuk pemeriksaan kesejahteraan.
Petugas Balcerzak dan Gabrish dipecat. Namun seorang arbiter memperkerjakan mereka kembali dengan pembayaran gaji penuh yang tertunda pada tahun 1994. Balcerzak kemudian menjadi presiden Asosiasi Polisi Milwaukee. Sistem tersebut tidak menghukum siapapun. Liputan media tentang kasus Dahmer mengubah cara publik Amerika memahami pemangsaan berantai dan kegagalan institusional. Court TV menyiarkan persidangan tersebut kepada jutaan penonton yang dihantui ketakutan. Komunitas kulit hitam dan Laos di Milwaukee menuntut pertanggungjawaban sistemik atas kegagalan fatal yang membiarkan Dahmer beroperasi selama lebih dari 1 dekade. Percakapan nasional beralih dari tindakan satu orang ke retakan dalam seluruh sistem. Isu ras dan kepolisian berbenturan dengan cara yang tidak bisa lagi diabaikan oleh negara. Pada tahun 2022, Netflix merilis serial Monster dan membuka kembali luka yang coba ditutup oleh keluarga-keluarga tersebut selama beberapa dekade. Rita Isbell secara terbuka mengkritik produksi tersebut karena mereulang konfrontasinya di ruang sidang tanpa izin. Menurut wawancara yang diterbitkan, banyak keluarga baru mengetahui tentang serial tersebut setelah dirilis. Keluarga Sinta Samphon mengungkapkan penderitaan yang mendalam melihat trauma mereka didramatisasi untuk hiburan. Acara tersebut menjadi salah satu program yang paling banyak ditonton dalam sejarah Netflix. Orang-orang yang digambarkannya tidak menerima apapun. Dahmer menjalani 2 tahun masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Columbia di Portage, Wisconsin. Saat itu, tanggal 28 November 1994, ketika sesama narapidana Christopher Scarfer memukuli Dahmer hingga tewas dengan batang besi dari ruang angkat beban penjara. Scarfer kemudian memberitahu penyelidik bahwa dia menganggap kejahatan Dahmer tidak dapat ditoleransi secara moral. Pria yang membunuh 17 orang itu tewas di lantai kamar mandi penjara. Dia berusia 34 tahun. Glenda Cleveland meninggal pada tanggal 4 November 2011 di usia 56 tahun tanpa pernah menerima pengakuan atas upaya gigihnya untuk menyelamatkan nyawa. Petugas Balcerzak dan Gabrish keduanya menjalani karir penuh dengan Departemen Kepolisian Milwaukee setelah dipekerjakan kembali. Apartemen Oxford dihancurkan pada bulan November 1992 dan lahan kosong itu tetap kosong selama bertahun-tahun. Di tempat 17 nyawa berakhir, sebuah taman peringatan kecil kini tumbuh. Milwaukee menetapkan prosedur baru yang mengharuskan petugas untuk memverifikasi identitas dan usia setiap individu selama pemeriksaan kesejahteraan. Departemen Kepolisian di seluruh negeri mempelajari kasus Dahmer sebagai contoh nyata dari kegagalan investigasi sistemik. FBI memasukkan insiden Konerek ke dalam materi pelatihan tentang bias institusional. Mengapa butuh kematian 17 pria dan anak laki-laki untuk memberikan pelajaran yang seharusnya sudah jelas bagi nurani manusia? Setiap sistem yang ada untuk melindungi mereka yang rentan gagal melindungi Konerak Sinta Samphon pada tanggal 27 Mei 1991. Lebih dari 3 dekade telah berlalu dan 17 keluarga masih membawa beban permanen dari apa yang dilakukan satu orang di dalam apartemen 213. Dahmer sudah mati. Petugas yang mengembalikan anak yang berdarah kepada pembunuhnya, pensiun dengan uang pensiun penuh. Keadilan menjanjikan perlindungan kepada Konerak malam itu dan justru mengantarkannya ke liang lahat. Beberapa kegagalan tidak memudar seiring waktu. Mereka mengkristal.